Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Hai manusia, kenakanlah perhiasan kalian ketika berada di dalam masjid. Kulu washrabu, makanlah oleh kalian dan minumlah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perilaku orang yang berlebih-lebihan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berdasarkan asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat sebagaimana termaktub di berbagai kitab tafsir yang ditulis oleh para mufassir. Yang pertama berkaitan dengan tradisi masyarakat jahiliyah. Jadi ketika mereka merasa dosa mereka sudah menumpuk, sudah banyak, lalu mereka mencoba untuk menggugurkan dosa-dosa itu dengan cara hadir di Ka'bah, lalu mengelilingi Ka'bah sambil dalam keadaan tanpa busana. Mereka lucuti busana mereka, lalu mereka mengitari Ka'bah. Lalu ayat ini menegaskan kepada kita kalau ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala justru kita harus mengenakan pakaian. Ini terkadang ada perilaku sebahagian kita, mudah-mudahan tidak terjadi di majelis ini. Sholat ke masjid, di mana pakai mukenanya? Di masjid. Berjalan dari rumah menuju masjid, enggak pakai mukena. Atau mungkin ada sebahagian kita yang ketika sholat di masjid dia pakai mukenanya, batal wudunya, dia mau berwuduk lagi ke kamar mandi. Dia buka mukenanya di sini, lalu dia berjalan dari sini ke kamar mandi tanpa menggunakan mukena. Setelah keluar dari kamar mandi, keluar lagi menuju kemari tanpa mengenakan mukena, baru dia pakai mukenanya. Artinya apa? Dia memberi kesempatan kepada orang lain melihat auratnya. Apakah perjalanan dari rumah ke masjid, dari masjid pulang ke rumah, dari satu ruangan sholat masjid ke tempat kamar mandi atau sebaliknya. Harusnya aurat itu tetap ditutup. Makanya saya selalu katakan bahwa kewajiban menutup aurat itu kan bukan hanya sebatas ketika kita hendak mendirikan sholat. Tapi harus diberlakukan juga di dalam keadaan sehari-hari. Walaupun aurat ketika sholat dengan aurat ketika dalam interaksi sehari-hari beda. Aurat ketika sholat itu kan harus lebih berhati-hati. Contoh aurat wanita itu apa? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mana area wajah dari ujung tumbuhnya rambut ini sampai ke dagu. Mana batasan dagu? Ini di bawah bibir ini. Nah, pertanyaan saya, ada area yang luas di bawah ini. Kalau saya susah menunjukkannya karena ada janggutnya. Ibu ada janggutnya enggak? Nah, jadi di bawah ini wajah bukan? Yang di bawah ini. Di antara rahang bawah ini. Wajah bukan? Kalau kita mengkategorikan ini wajah, maka ketika berwudu harusnya keliling ini. Sampai ke bawah. Tapi kalau kita tidak mengkategorikan ini wajah, berarti kita harus menutup aurat itu dengan menggunakan mukena, ketutup dagunya sini. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu ini yang pakai jilbab ini, kalau seandainya beginilah sholatnya, nggak sah sholatnya. Kenapa? Aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini bukan wajah. Kenapa dinampakkan ini? Nah, kita memasang penitinya di sini. Cek, kenapa ini? Nah, itu aurat ketika sholat. Tapi kalau dalam keseharian seperti ini, ada rukhsah, ada keringanan. Sesuatu yang dirasa sulit untuk ditutup, boleh ditampakkan. Tapi kalau dalam sholat, jangan. Hati-hati betul. Nah, kalau di dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin, ini masuk aurat ini. Ini ini bukan area wajah, berarti dia aurat. Sehingga harus ditutup sampai sini. Nah, kalau ibu ada mukena itu biasa kayak ada segitiganya di bawah tuh. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk menutup di sini. Nah, ya. Jadi ketika kita dalam keadaan menutup aurat itu,
orientasinya ya bukan hanya sekedar ketika ibadah saja. Salah satu tujuan utama dari menutup aurat kan biar supaya nggak dilihat mahram, dilihat oleh orang lain yang bukan mahram, atau dilihat atau orang lain yang tidak halal untuk melihat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalau masuk masjid itu kenakan pakaian. Kata zinah di situ tidak diartikan perhiasan seperti kalung dan anting, tapi maknanya adalah pakaian yang menutup aurat. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kulu washrabu, ini kaitannya dengan apa? Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ayat ini berhubungan erat dengan perbuatan Bani Amir. Mereka ketika melakukan ibadah haji memilih untuk tidak mengkonsumsi daging. Mereka makan, tapi membatasi jumlah makan dan menahan diri tidak memakan sesuatu yang lain seperti daging misalnya, yang berakibat pada fisik mereka melemah, tubuh mereka jadi nggak kuat karena membatasi diri tidak makan daging. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu." Makanlah dan minumlah oleh kalian. Jangan membatasi makan dan minum. Karena orang-orang Bani Amir itu mereka memilih membatasi makan dan minum itu tujuannya adalah untuk memuliakan, mengagungkan ibadah haji yang sedang mereka lakukan. Tapi ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perilaku itu tidak benar. Syekh Al-Wahidi di dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tidak boleh mengkonsumsi makanan, tidak boleh pula mengkonsumsi minuman secara berlebihan. Walaupun makanan maupun minuman itu zatnya halal, diproses dengan cara yang halal, dan diperoleh juga dengan cara yang halal, tetap tidak boleh dilakukan secara berlebih-lebihan. Ayam, hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Prosesnya disembelih. Lalu didapat dengan cara dibeli menggunakan uang dari penghasilan yang halal. Transaksi jual belinya pun sah menurut fikih. Maka makanan itu adalah makanan yang halal. Tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, tidak boleh. Mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebih, itu berdampak pada kerusakan fisik. Banyak makan kadar gula menjadi naik, masalah kesehatan. Banyak makan kolesterol menumpuk, masalah kesehatan. Banyak makan menyebabkan gendut misalnya, perut buncit, berdampak buruk pada kesehatan. Kurang makan juga berdampak buruk pada kesehatan. Jadi orang yang berlebihan makan atau berlebihan untuk tidak makan, dua-duanya berdampak buruk pada fisik, pada tubuh, pada kesehatan. Islam adil menghantarkan keseimbangan bahwa tubuh atau anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu harus dijaga. Begitulah cara mensyukurinya. Alam ini Allah anugerahkan untuk kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia ini kan jadi fasilitas hidup kita. Maka dunia ini perlu dijaga. Menjaga dunia ini dengan cara apa? Dengan cara menjaga keseimbangan. Ketika keseimbangan itu tidak dijaga, berdampak buruk bagi siapa? Bagi kita juga. Penebangan pohon secara brutal menyebabkan terjadinya erosi, longsor, kebanjiran. Kemudian menggali hasil bumi secara berlebihan, menyebabkan berbagai macam bentuk bencana alam. Atau penggunaan kaca menyebabkan lapisan ozon menipis jika dilakukan secara berlebihan. Bahkan penebangan pohon secara liar dampaknya buruk kan. Sekarang ini lagi rame itu di Pekanbaru, di Bengkulu kalau nggak salah. Gajah-gajah liar itu masuk ke pemukiman warga dan sudah ada beberapa orang yang menjadi korbannya meninggal dunia karena dikejar sama
Gajah. Kenapa gajah itu masuk ke pemukiman? Jangan-jangan bukan gajah yang masuk ke pemukiman, orang buat pemukiman di areanya gajah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh makan berlebih, minum berlebih. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan redaksi yang sama, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tepatnya di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141. Namun konteksnya berbeda. Di awal ayat Allah menjelaskan bagaimana Allah menumbuhkan tanaman-tanaman. Dimulai dari yang merambat, yang tidak merambat, Allah menumbuhkan kurma, Allah menumbuhkan zaitun, Allah menumbuhkan buah delima yang beraneka ragam warna, beraneka ragam rasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu min thamarihi idza athmara." Dan makanlah dari hasil tanaman-tanaman itu ketika ia membuahkan hasil. Wa atu haqqahu, dan tunaikanlah oleh kalian haknya yauma hasadih, ketika dia dipanen, dipetik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka dengan perbuatan berlebih-lebihan. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya yang mengatakan wa yanha 'anis saraf fi kulli syai', dan Allah melarang berlebih-lebihan terhadap segala sesuatu. Jadi bukan hanya terbatas pada makan, tidak hanya terbatas pada minum, tapi segala hal tak boleh berlebih-lebihan. Contohnya belanja berlebihan nggak boleh, terlalu pelit juga nggak boleh. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Orang-orang yang mereka itu berbelanja atau membelanjakan hartanya tidak secara berlebih-lebihan dalam belanja boros, dan tidak pula terlalu menahan pelit. Dan di antara keduanya itu qawaman, itulah posisi yang seimbang tadi itu. Jadi jangan terlalu pelit sama suami, jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu boros. Jadi kata saraf itu bukan hanya ketika mengkonsumsi, tapi ketika menahan tidak mengkonsumsi juga begitu. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast. Jangan engkau ikat tanganmu di lehermu. Ini menggambarkan sikap pelit. Ya. Dan jangan pula engkau membentangkan tanganmu selebar-lebarnya. Ini sifat boros. Jadi tak boleh terlalu pelit, tak boleh juga boros. Dua-duanya tak boleh. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ini persoalan duniawi ini. Makan, minum, berpakaian. Tapi bahkan dalam urusan agama pun tak boleh berlebih. Contohnya misalnya begini, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu pernah melihat salah seorang sahabat berwudu. Sahabat ini berwudu dengan menggunakan air yang sangat banyak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la tusrif, jangan kau berlebih-lebihan. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa fil wudu israf, ya Rasul, apakah dalam berwudu ada juga berlebih-lebihan? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, na'am, iya. Fi kulli syai' israf, pada segala sesuatu itu ada israf. Ada yang berlebihan. Nah, ini menguatkan atau menjadi argumentasi yang kuat terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi tadi. Ketika ia mengatakan wa yanha 'anis saraf fi kulli syai'. Allah melarang dari berlebihan untuk segala hal. Termasuk dalam berwudu. Padahal ketika kita melakukan aktivitas wudu, perbuatan itu kita lakukan atas nama Tuhan.
Karena berwudu itu adalah satu aktivitas untuk melakukan aktivitas ibadah berikutnya, apa? Sholat. Tapi demikian pun tak boleh berlebih-lebihan. Apa standar berlebih-lebihan ketika berwudu ini? Penggunaan airnya. Berapa rupanya jumlah Rasulullah SAW menggunakan air untuk berwudu? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana Rasulullah SAW yaghtasilu atau kana yaghsilu bisa'i ila khamsati amdad. Rasulullah SAW itu mandi dengan menggunakan air seukuran 1 sok sampai 5 mud. 1 sok itu 4 mud. Kalau 5 mud berarti 1 sok lebih 1 mud. Wa yatawaddau bil muddi. Sedangkan Rasulullah ketika berwudu dia menggunakan air seukuran 1 mud. Ustadz, bingung kami 1 mud itu gimana sebenarnya? Di dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir disebutkan 1 mud itu setara dengan 768 gram. Kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu pada juz 1 halaman 533, ia mengatakan 1 mud itu setara dengan 675 gram. Masih nggak paham? Lebih mudah, sekitar 600 mililiter air. Nampak nggak mereknya ini? Nggak nampak ya? Ini 600 mililiter nih. Ah, kan betul kan? 600 mililiter. Ah, sekira-kira seginilah. Sekali berwudu Rasulullah menggunakan air 600 mililiter segini. Hah? Ah, itu dulu. Itu ya. Berapa? 600 mililiter. Oke. Ustaz, itu kan lagi susah air. Ah, kita lihat dulu keterangannya. Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan, ajma'al muslimun ala dhammil israf fil ma'i fil wudu' wal ghusl. Kaum muslimin sepakat atas tercelanya perbuatan berlebih-lebihan dalam penggunaan air untuk wudu atau mandi. Jadi dianggap dzambun, tercela. Namun tercelanya itu dimaksudkan pada hukum makruh. Ini disebutkan di berbagai kitab fikih mazhab Syafi'i. Salah satu di antaranya dituliskan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang ditulis oleh Syekh Mustafa Khin pada juz 1 halaman 60. Ia mengatakan salah satu yang dimakruhkan itu adalah penggunaan air yang berlebih. Kenapa dimakruhkan? Karena dianggap khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika menggunakan berlebih, itu makruh. Bagaimana kalau penggunaannya kurang dari ukurannya? Ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juga mengatakan itu makruh. Berlebih makruh, kurang juga makruh. Bahkan ada satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, termaktub di dalam kitab Mausu'ah Masailul Jumhur fi Fiqhil Islam pada juz 1. Bahwasanya batas minimal penggunaan air untuk berwudu itu ya 1 mud 600 ml. Batas minimal. Artinya dia mensyaratkan bahwa minimal air itu harus 600 ml. Ustadz, itu kan di zaman Nabi jangan-jangan karena di tanah gersang, gak ada air. Arab Saudi kan padang pasir banyak. Ibnu Ruslan di dalam kitabnya mengatakan bahwa makruh menggunakan air secara berlebihan walaupun dia mengambil air itu dari lautan yang airnya banyak. Ini terkadang karena kita mentang-mentang tinggal di Indonesia, berwudu kayak orang mandi. Persoalannya bukan pada banyak atau tidaknya air. Penggunaan secara berlebih.
Sekarang begini, apa karena ibu jualan bekal kain, kemudian ibu pakai bajunya kedodoran? Kan nggak gitu konsepnya. Ya, Ustadz, orang itu kan pakai baju pas-pasan karena memang nggak ada duitnya. Aku banyak duit. Udahlah ibu beli baju yang kedodoran mau. Kita pakai baju itu kan yang seukuran, yang sesuai dengan ukuran kita. Kalau seandainya kita kecil ya belilah ukurannya yang kecil. Kalau kita besar, belilah ukurannya besar. Jadi berlebihan itu ya itu tadi. Contohnya pakaian. Badannya ukuran S tapi dibelinya baju triple XL. Kedodoran itu namanya. Badannya ukuran double XL, dibelinya ukuran S. Itu namanya israf, berlebihan. Ibu bin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa waktu terakhir saya melihat, ini beberapa bulan yang lalu pun saya sudah nampak itu dan saya sudah komentari sebenarnya di media sosial. Ada seorang ustadz itu memberikan tutorial berwudu pakai spray. Semprot-semprot, Bu. Botolnya kecil. Yang pertama, jumlah airnya aja kecil. Dibandingkan dengan ini, jauh. Tergambar kita nggak itu botol spray itu semana ukurannya? Yang bisa dikantongi masuk ke dalam saku. Ini nggak bisa ini. Jadi ukuran wudhunya Nabi itu segini airnya. Dia pakai yang segini. Ini dipakai sekali sama Nabi. Ini bisa dipakai puluhan kali nih, semprot-semprot aja kan. Bagaimana wudhu dengan menggunakan cara itu? Nggak sah wudhunya itu. Jadi terkadang kita suka terpesona melihat ide-ide kreatif, inovatif, kelihatan cerdas, tapi menentang aturan buat apa juga? Ya cuma disemprot-semprotnya aja, cet. Duduk dia di pesawat ya kan? Alasannya bisa biar supaya bisa wudhu di pesawat. Kenapa? Di pesawat jumlah air terbatas, ya kan? Kemudian nggak boleh bawa air. Tapi kalau dikantongin segini kan, nanti ketika di pesawat set. Masjid Nabawi besar, ya kan? Kalau lagi di tengah-tengah Masjid Nabawi, tahu-tahu batal wudu, ke kamar mandi repot juga tuh kan? Ya udah duduk aja situ set gitu. Atau ketika di Masjidil Haram misalnya. Masalahnya bukan mudah atau tidaknya, tetapi dalam pelaksanaan hukum agama itu kan harus ada aturan. Kenapa dianggap tidak sah? Yang pertama, dilihat dari ukuran airnya saja, tidak seperti yang dipakai Nabi. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berwudu dengan menyebutkan 4 anggota wudu. Ada wajah, kedua tangan, kepala, sama kaki. Dari 4 anggota wudu ini dibagi 2. Ada sebahagian dibasuh, ada sebahagian disapu. Yang dibasuh mana? Wajah, tangan, kaki. Yang disapu mana? Kepala. Karena ada istilah basuh dan sapu, maka harus ada perbedaan caranya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, basuh itu disebutkan ghuslun. Kalau menyapu itu disebutkan mashun. Apa perbedaan ghuslun dan mashun? Sederhananya, ghuslun itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni di dalam kitabnya Rawail Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam pada juz 1 halaman 422. Ia menyebutkan bahwasanya ghuslun itu maknanya adalah isalatul ma'ala syai' izalati ma'alaihi min waskhin aw ghairihi. Mengalirkan air atas sesuatu untuk menghilangkan apa yang ada di atasnya. Apakah itu kotoran atau selain kotoran. Jadi kalau air ini nih, tangan saya nih, dialiri air, maka apa yang ada di tangan saya ini akan ikut terbawa oleh air. Apakah itu kotoran atau yang selain kotoran. Intinya perbuatan ghuslun itu mengaliri air. Yang terbawa itu banyak. Bisa saja yang sifatnya zahir, bisa saja yang sifatnya batin. Apa yang zahir itu? Misalnya kotoran, debu misalnya. Apa yang batin? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, ketika seorang hamba berwudu, seiring dengan jatuhnya air basuhan wudu itu, maka berjatuhan atau berguguran pula dosa-dosanya. Tapi kalau seandainya nih ya, saya ilustrasikan nih, kita semprot-semprot, serot, basah.
Dosanya di situ aja nggak ngalir dia. Dosanya